Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pecinta tabu lampot, para penghobi tabu lampot dan yang baru belajar tabu lampot ya. Nah, review kali ini saya membahas jambu kristal cepat berbuah. Agar jambu kristal cepat berbuah. Nah, poinnya sih cuma dua kalau di jambu kristal. Kenapa jambu kristal sering rontok? Kemudian yang kedua, jambu kristal agar cepat buah itu seperti apa? Nah, itu dua poin yang sering ditanyakan. Nah, kalau yang sering rontok saya udah sering bahas, tapi nanti di minggu-minggu berikutnya tetap akan terus saya review, saya pantau. Kemudian saya akan bahas agar jambu kristal segera berbuah, dan ini juga sudah berbuah. Oke ya. Jadi lebih enak kalau contohnya juga sudah berbuah ya. Ada tiga. Nah, saya mulai dari awal dulu menebiah. Jadi step by step, benar-benar dari nol. Jadi pilihlah batang jambu kristal itu ya dari cangkok ya. Dari cangkok. Pilihlah batang jambu kristal itu yang dari cangkok. Yang dari cangkok, lalu kemudian peluangnya ada tiga. Maksudnya pilihannya ada tiga. Kita udah sepakat ya dari cangkok. Yang pertama batangnya besar, batangnya sedang, batangnya kecil. Lalu pilihlah yang batangnya besar. Kemudian ada lagi, usianya dari turun cangkok udah lama atau belum. Pilihlah yang usia turun cangkoknya sudah lama. Syukur-syukur sudah ada buahnya. Wah, itu lebih enak. Syukur-syukur sudah ada buahnya. Nah, itu pasti lebih enak. Jadi bagi teman-teman yang memang ingin memelihara tabu lampot jambu kristal, secara umum jambu kristal itu genjah, tidak kenal musim ya. Jambu kristal itu genjah, tidak kenal musim. Kemudian tinggal perawatannya saja. Tadi kan sudah saya sampaikan cangkok, belilah batang yang besar, kemudian usia turun cangkoknya sudah lama. Ini yang kita cari yang ideal dulu ya. Bisa sih, lalu bagaimana yang fresh cangkok? Yang fresh cangkok pun nggak apa-apa. Yang fresh cangkok pun juga nggak apa-apa. Cuman saya istilahnya yang paling ideal lah, paling ideal. Kemudian syukur-syukur rantingnya udah banyak. Nah, rantingnya sudah banyak seperti ini. Ini akan lebih enak buat teman-teman. Oke ya. Kemudian tanamlah di polybag atau pot yang lebih besar. Kira-kira seperti itu. Jadi tanamlah di polybag atau di pot yang lebih besar. Oke. Kemudian potnya, di bawah pot ini harus Anda lubangi. Kan ada lubang ya, jangan biarkan, harus kalau memang belum ada lubang tusuk terus aja, biar lubangnya itu kan udah sebenarnya dari pabrikannya sudah dikasih lubang, cuman kadang-kadang masih ada kayak sayatan-sayatan gitu ya, sayap-sayap yang masih menutup, lubangin semua. Kemudian di atas lubang itu harus Anda kasih potongan-potongan apa ya, batu, genteng merah atau bata merah atau styrofoam dan sejenisnya. Nah, oke ya. Kemudian media tanamnya ya, kalau buat koleksi sendiri mungkin tanahnya Anda perbanyak nggak apa-apa campurannya ya. Karena kalau saya kan saya jual juga, jadi kalau tanahnya cukup banyak kadang-kadang berat. Jadi untuk saya perbanyak sekamnya. Komposisi sih buat saya nggak ada masalah sih. Mau 1:1 atau 2:1 atau 3:1. It's okay, buat saya sih nggak ada masalah. Kalau pengalaman saya yang saya praktekkan ya, mau sekamnya lebih banyak, mau tanahnya lebih banyak, atau biar berimbang adil lah, 1:1 misalkan, atau sekamnya diperbanyak. Kalau saya sekamnya diperbanyak, jadi biar ringan ngangkatnya, itu pun juga nggak ada masalah.
Oke, yang penting ada pemupukan, perawatan bulannya ada pemupukan, perawatan bulannya ya, pemupukan rutin lah. Kalau pupuk kandangan ini masih banyak, ya secukupnya saja sih buat nambah-nambah nutrisi. Kemudian apalagi ya, kan udah ditanam, kemudian usahakan pas di tengah ya, jadi simetris, jadi batangnya itu di tengah. Jadi kalau di pot kan unsur keindahannya kita bisa buat sendiri lah ya. Oke. Lalu ketika sudah ditanam, nah ada perawatan harian, karena sinar matahari itu otomatis harus ya. Oke, berarti bisa ditaruh di balkon, di dak lantai 2, di teras rumah, syukur-syukur di depan rumah, di atas selokan. Oke, itu aman, lebih aman lagi. Kemudian apalagi, penyiraman ya, kalau di Anda nanamnya di pot, pagi sore harus disiram. Nah, komposisinya kalau pagi ya usahakan lebih banyak lah gitu. Mungkin 2 gayung, kalau sorenya 1 gayung ya, karena memang waktu penyiraman terbaik adalah pagi dan sore. Nah oke. Kemudian perawatan mingguan itu seperti, nah ini kita cek nih, nah ini kan ada yang udah berbunga, nah ini ujungnya kita potek. Oke, kemudian kemarin kan kita udah buang-buang tuh ya, jadi daun-daun tuanya sebagian kita buang sambil menunggu daun muda. Nah, oke. Ya, daun mudanya kita buang-buang. Daun tuanya, mohon maaf. Jadi, nah kalau bisa juga ranting-ranting susunya dibuang. Kemarin sebagian kita udah buang. Nah ini kita buang. Ranting susu itu ranting yang tidak mengandung, tidak menghasilkan buah biasanya. Kemudian kutu-kutu putih di belakang daun, telur semut di belakang daun tua, daun muda itu harus sering kita tengok. Nah ini kita sisakan saja bagian atasnya, daun bagian atas. Berarti hanya 2 ya. Oke. Kemudian apalagi ya, kalau udah berbuah bagusnya sih dibungkus ya, cuman kalau saya lebih suka ke unsur keindahan, jadi kalau terbuka itu lebih indah. Jadi unsur seninya saya kedepankan. Kemudian perawatan bulanan itu ya kayak semacam pemupukan rutin dan sebagainya, terus perapian. Nah ini kita naikkan. Oke, nah seperti ini ya, ini bagian dari perawatan bulanan, mingguan. Oke, nah kalau udah seperti ini, kutu putih nih kadang-kadang ada di daun, banyak sekali masuk kutu putihnya. Ternyata nggak hanya bisa di daun tapi di buah juga ya. Oke. Yang perlu diperhatikan ada kutu putih ya, kutu putih di belakang daun jambu kristal itu sangat banyak. Kemudian apa lagi ya? Perawatan sih. Cuma memang kalau misalkan kita sibuk, jadi ya hanya akhir pekan saja, ya it's okay sih, nggak apa-apa sih. Karena sejatinya perawatan harian, mingguan, bulanan itu untuk mengoptimalkan hasil. Pokoknya jambu kristal itu kuncinya di pemangkasan. Dia akan muncul dari ranting yang baru tumbuh. Nah dari ranting yang baru tumbuh itu nanti biasanya dia muncul bakal bunga. Lalu setelah bakal bunga itu muncul, pangkas ujung rantingnya. Kemudian daun-daun tua itu usahakan dibuangin, jangan terlalu banyak. Kalau memang nutrisinya kurang, daun-daunnya usahakan dikurangin saja.
Jadi ketika tips-tips strategi itu sudah kita terapkan, nanti kita tinggal menunggu hasilnya saja sih. Kira-kira seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua. Selamat pagi dan salam sehat untuk semuanya.